Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Dr. Sutomo. Saya merupakan salah satu tokoh yang berhasil membangkitkan semangat muda Indonesia dalam memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah. Berikut ini merupakan biodata saya. Nama asli saya ialah Subroto, yang kemudian berubah menjadi Sutomo agar saya bisa masuk ke sekolah Belanda. Saya lahir pada tanggal 30 Juli 1888 di Nganjuk, Jawa Timur. Profesi saya ialah seorang dokter. Saya mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961. Ayah saya bernama Raden Suwaji, seorang priai pangreh yang maju dan modern. Saya mengakui bahwa saya termasuk orang yang beruntung karena saya dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, berkecukupan, dan religius. Pada usia saya yang ke-6 tahun, ketika saya lulus dari sekolah rendah Belanda, saya diperhadapkan dengan dua pilihan yang berat. Yang pertama, ayah saya menginginkan saya untuk masuk ke School tot Opleiding van Indisch Artsen, atau Sofia sebagai seorang dokter. Yang kedua, kakek saya menginginkan saya untuk menjadi pangreh praja, atau penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda, untuk menangani daerah jajahannya. Namun hati kecil saya lebih ingin memilih kedokteran, karena menurut saya menjadi seorang pangreh hanyalah menjadi orang suruhan Belanda. Akhirnya setelah melalui perenungan yang panjang, saya dengan tegas menolak jabatan pangreh praja. Pada usia yang ke-15 tahun, saya berangkat ke Batavia dan resmi menjadi siswa Sofia pada 10 Januari 1903. Di sekolah kedokteran ini, saya dikenal dengan siswa yang nakal, berani, malas belajar, suka menyontek, dan suka mencari masalah. Hal ini membuat kehidupan saya di Sofia cukup berantakan dan tidak beres. Di tahun ketiga pendidikan saya akhirnya menyadari bahwa saya harus lebih serius dalam belajar. Perubahan dalam diri saya ini semakin meningkat dengan meninggalnya ayah saya pada 28 Juli 1907. Saya akhirnya berubah menjadi anak yang lebih pendiam, namun tetap perhatian dengan teman-teman saya. Jiwa sosial dan semangat nasionalisme saya semakin meningkat. Pada tahun 1908, saya bersama dengan teman-teman sekampus seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo ini menjadi tonggak pergerakan politik saya melawan pemerintahan Hindia Belanda. Tujuan dari organisasi ini ialah membebaskan masyarakat Jawa dari cengkraman kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga dalam pelaksanaannya, organisasi ini berusaha memenuhi pembiayaan pendidikan atau sekolah anak-anak di Jawa, membantu para petani, tukang kayu, dan masyarakat lainnya. Meski saya disibukkan dengan organisasi, saya tetap menyelesaikan pendidikan saya di kedokteran pada tahun 1911. Tidak lama setelah saya lulus, saya mendapatkan tugas di Semarang, lalu ke Tuban, ke Lubuk Pakam, hingga akhirnya ke Malang. Hal ini membuat saya semakin melihat masyarakat yang kesulitan pada zaman itu. Saya pun dengan senang hati membantu masyarakat dalam bidang medis tanpa imbalan bagi mereka yang kesusahan. Kemudian pada tahun 1917 saat bekerja di rumah sakit di Blora, saya bertemu dengan seorang perawat Belanda yang beragama Kristen, yaitu Everina Broering. Meskipun berbeda agama, kami berdua teguh pada keyakinan cinta kami hingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Saya betul-betul mencintai dia meski kami tidak dikaruniai anak. Di tahun 1919, saya melanjutkan studi saya ke Belanda sambil bergiat dalam organisasi mahasiswa asal Indonesia, yaitu Perhimpunan Hindia atau Indisch Vereniging. Saat kembali ke Indonesia, saya menyarankan agar Budi Utomo bergerak dalam bidang politik dan keanggotaannya terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 1924, saya mendirikan Indonesian Study Club atau ISC di Surabaya yang kemudian berkembang
dan berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Organisasi yang saya dirikan ini tentu mendapatkan banyak tekanan dari pihak Belanda. Namun hal itu tidak meruntuhkan semangat saya. Saya kemudian menyatukan Budi Utomo dan PBI yang kemudian menjadi Parindra atau Partai Indonesia Raya. Kemudian dalam melihat kaum tani yang saat itu selalu menghadapi banyak kesulitan, saya juga mendirikan organisasi Rukun Tani. Saya juga menuangkan berbagai gagasan, pemikiran, dan karya saya dalam media pers. Tulisan saya ini banyak dipublikasikan dan tersebar ke seluruh Indonesia. Saya menerbitkan majalah Seluruh Indonesia, Seluruh Rakyat Indonesia, dan Harian Suara Umum. Jadi, bagaimana teman-teman? Setelah melihat biografi saya, apakah kalian bersedia untuk meneruskan perjuangan saya dalam memelihara semangat nasionalisme? Wah, Bapak Dr. Sutomo keren banget ya. Jika kita lihat perjuangan beliau semasa hidupnya, ternyata Bapak Dr. Sutomo menghasilkan beberapa karya loh. Kita lihat bersama. Yang pertama adalah munculnya organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pemuda Indonesia yang pertama dan yang merupakan tonggak awal bangkitnya semangat nasionalisme dan persatuan di Indonesia pada zaman itu. Yang kedua adalah organisasi Indonesia Study Club atau ISC yang kemudian namanya diganti atau berganti menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Yang ketiga, munculnya Partai Indonesia Raya atau Parindra. Nah, partai ini merupakan hasil dari penggabungan organisasi Budi Utomo dan organisasi PBI. Kemudian yang keempat adalah munculnya organisasi Rukun Tani. Dan yang kelima adalah Surat Kabar. Semasa hidupnya, Bapak Dr. Sutomo juga bergelut dalam dunia jurnalistik loh. Jadi beliau memimpin perilisan Surat Kabar pada zaman itu. Dan tentunya ini sangat membawa pengaruh yang baik dan juga membantu rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi terutama di zaman itu. Kemudian kita juga akan melihat gagasan atau ide-ide dari Bapak Dr. Sutomo yang ternyata relevan hingga saat ini. Yang pertama adalah visi ekonominya yang menyangkut tentang persoalan kesejahteraan rakyat, moral ekonomi, dan juga modal sosial. Nah, jadi kita bisa melihat ya, zaman ini banyak sekali pemerintah mendirikan lembaga koperasi, perbankan, usaha dagang, komunitas pekerja, dan itu semua tentunya dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah visi Indonesia Mulia. Visi ini bertujuan untuk mengusahakan dan menciptakan kesejahteraan rakyat, menyiratkan bakti terhadap Ibu Pertiwi yaitu bangsa kita, dan bekerja keras tanpa pamrih atau mengharapkan jasa. Jadi kita bisa melihat bahwa saat ini pemerintah yang bekerja itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan juga bekerja untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, bahkan hingga saat ini kita juga bisa melihat bersama ya, bahwa ada universitas dan juga rumah sakit yang diberi nama Dr. Sutomo. Hal ini dalam rangka untuk mengenang pengabdian beliau dan juga menghidupi semangat nasionalisme yang dimiliki Dr. Sutomo dan kita hidupi dalam diri kita, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Kemudian tanggal 20 Mei tahun 1908 yang merupakan hari lahirnya atau didirikannya organisasi Budi Utomo,
ternyata juga akhirnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, setelah kita melihat banyaknya pengaruh dari Dr. Sutomo dan yang ternyata berdampak positif loh bagi bangsa Indonesia, sebagai orang Kristen, kita harus berespon apa ya? Nah, kita mengetahui bahwa Allah dengan begitu hebatnya dan dengan kuasanya yang begitu besar telah memelihara seluruh aspek kehidupan manusia. Dan kita sendiri pasti merasakan ya bahwa kita dalam kehidupan pribadi kita Allah juga turut bekerja. Nah, sepanjang sejarah Indonesia pun Allah yang sama terus menyertai dan tetap menyertai bangsa ini hingga memiliki semangat pergerakan nasional dan akhirnya mencapai kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan kehadiran Dr. Sutomo yang dapat memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Tentunya semangat perjuangan dari Dr. Sutomo ini tidak boleh kita hentikan atau tidak boleh kita sia-siakan. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus berpartisipasi secara aktif untuk memajukan bangsa kita yang tercinta, bangsa Indonesia. Di lain sisi, kita juga sebagai calon guru Kristen atau calon pendidik Kristen, kita juga harus menyadari dan paham betul pentingnya memiliki semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Kita harus pekat dengan keadaan lingkungan di sekitar kita, terutama saat kita berada di kelas nanti, kita juga pekat terhadap kondisi murid-murid kita. Dan yang kedua adalah kita meningkatkan kreativitas dalam berpikir kritis untuk menghadapi persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Jadi kita sebagai pendidik juga berkiprah dalam dunia pendidikan, kita harus melatih pikiran kita dalam berpikir kritis dan tentunya kita harus menjadi problem solver dalam menghadapi permasalahan terutama dalam dunia pendidikan saat ini. Dan yang terakhir adalah kita juga harus mengatur atau memiliki respon hati yang baik dan selalu mau melayani kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Allah dan kita juga harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai pendidik Kristen yang berkiprah dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman, yuk kita teruskan semangat juang dari Dr. Sutomo dalam kehidupan kita saat ini. Terutama kita sebagai penerus bangsa, yaitu kaum muda, kita juga harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi akan negara kita, sehingga kita bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Berikut daftar referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati.